bahwa ijazah Jokowi ini dicetak secara terburu-buru di Pasar Pramuka jelang pencalonannya Gubernur DKI Jakarta. Kata siapa, Pak? Gini, karena saya satu di antara yang ikut ke Jogja dan ke Solo, saya melihat langsung ya. Kalian tahu kemarin ribut-ribut masalah kapal JKW Mahakam. Ya, setelah itu senyap. Ribut lagi kemarin masalah Bapak Joko Widodo dan keluarga punya tambang nikel. Senyap lagi. Kemarin itu katanya 4 pulau yang di Aceh yang akan dihadiahkan oleh Mendagri kepada Bapak Joko Widodo. Senyap lagi. Sekarang ribut-ribut masalah Pasar Pramuka. Yakin aku sebentar lagi senyap ini. Udah aku bilang kalau Bung Parmela counter semuanya. Yang ributkan pun juga orangnya itu lagi. Suryo Rismon Tipa Abraham Samad Repli Harun Sentana TV. Rismon Suryo Tipa Abraham Samad Sentana TV. Hafal lakukan? Hafal. Karena apa? Yang berkicau itu juga orangnya. Yang menggonggong itu juga orangnya. Yang mengeong itu juga orangnya. Yang mengembek itu juga orangnya. Yang mengoing itu juga orangnya. Jadi nggak usah heran, karena di bangsa ini tuh terkenal tong kosong nyaring bunyinya. Otaknya yang paling kosong, yang paling kencang suaranya. Udah jelaskan siapa suaranya yang paling nyaring? Suryo. Berarti otaknya paling kosong. Bisa jadi. Ya, selalu memakai imajinasi dan halusinasi, gak pernah pakai kata dan fakta. Kata data. Ya, jadi kita akan apa dulu? Kita akan counter dulu masalah ini, Pasar Pramuka ini. Jadi ini ribut ya. Semenjak si replika drone, ya kan, membawakan informasi mengenai ijazah Bapak Joko Widodo itu diproduksi di Pasar Pramuka, ya. Ya waktu itu yang ngarang ceritanya itu kalau nggak salah namanya si Bitor, ya Bitor Suryadi. Setelah ku cek ya kan, ternyata Bitor ini sudah meninggal orangnya. Bagus-bagus lah kau bunga. Kucek and recheck, ternyata Bitor Suryadi yang memang betul-betul politisi senior PDIP, pernah menjabat menjadi anggota DPR RI, ya. Itu ternyata orangnya sudah meninggal tahun 2021 kalau nggak salah, zaman-zamannya Covid. Nah, sekarang nongol lagi Bitor Suryadi yang lain, nggak tahu aku entah dari mana ini datang. Ya kan, entah ini adalah sesosok yang memang diciptakan sendiri, nggak tahu juga. Karena begini ya, aku akan menunjukkan kepada kalian ya dari informasi dari 2 orang ya yang berasal dari kandang yang sama. Ini dalam tanda kutip kandang yang sama, sama-sama PDIP. Yang pertama dari Bitor Suryadi, yang satu lagi dari Andi Wijayanto yang pernah jadi sekretaris tim ses Jokowi JK tahun 2014. Ya. Kita akan dengar informasi dari yang 2 ini. Nah, jadi sekarang begini ya. Bitor Suryadi ini katanya politisi senior PDIP, kan begitu. Nah, setelah dicek and recheck dan diwawancara oleh diwawancara itu Bapak Andi Wijayanto yang pernah jadi sekretaris tim pemenangan Jokowi JK tahun 2014 ya. Ditanya, apakah Bapak pernah komunikasi dengan Bitor Suryadi? Nggak pernah, saya nggak pernah komunikasi. Bitor, makanya padahal si Bitor sendiri katanya ya menuntut Andi Wijayanto bersuaralah, karena Andi Wijayanto harus bertanggung jawab atas keberlangsungan bangsa ini. Sementara Andi Wijayanto nggak pernah kenal sama yang namanya Bitor, nggak pernah kenal.
Tapi si Bitor ini ngaku-ngaku ya dia ini politisi senior. Nggak tahu aku seniornya ini memang dia sendiri yang menyematkan itu ya, atau podcast ya yang ingin mendukung penguatan daripada berita-berita hoax yang mereka gencar lakukan, kan begitu. Politisi senior, Wak. Kayak mana lah seniormu Bitor? Andi Wijayanto aja nggak kenal sama kau. Kalau senior itu contohnya Adian Apitupulu itu senior. Dwi Sitorus itu senior kalau walaupun kayak gitu modelnya. Trimedia Panjaitan itu senior. Napanda Nababan begitu juga itu senior. Apalagi Megawati senior di atas para senior itu. Nah, Bitor Suryadi ini kapan mukanya ini nampak pun juga ini nggak pernah di DPP, nggak ada. Baru nongol sekarang. Dan tahu ndak kalian, ya kan? Nah, siapa ini? Ternyata si Bitor ini secara nggak sengaja, kemungkinan kayaknya nggak sengaja, dalam sebuah wawancara via by phone ya, dia mengatakan ternyata dia adalah bagian daripada TPUA. Ternyata ada anggota TPUA yang menjadi kader PDIP. Atau sebaliknya, ternyata ada kader PDIP yang mendadak menjadi bagian daripada TPUA. Berarti dia punya kedua KTA. KTA PDIP dan KTA TPUA. Nanti ya kita akan lihat ya apakah betul si Bitor ini memang bagian daripada TPUA ya. Kita dengarkan. Jadi Pak Bitor maksudnya ini ingin mengatakan bahwa terbakarnya Pasar Pramuka itu kemungkinan disengaja karena ada hubungannya dengan Ya. Jadi kan gini, kita pernah lihat gedung Jaksa Agung dibakar. Karena ada peristiwa di situ. Ya kan? Iya. Terus gedung mana lagi tuh terbakar tuh. Selalu makanya cara seperti itu. Seperti selalu menggunakan cara-cara yang bumi hangus begitu, jadi terbakar jadi hilang. Pak Bitor boleh nggak bertanya kenapa Pak Bitor baru sekarang nih tampil nih, sementara polisi sudah menyatakan bahwa itu otentik gitu Pak? Jadi kan gini, setiap hari itu kan seperti kemarin, Resmon pergi ke tempat Pak Gasmojo, berarti kan ada data baru. Saya yang heran itu begini, saya ikut ke Jogja ke Solo. Ikut Pak? Sama TPUA itu. Oke. Saya ikut. Nah, jadi saya tadinya berharap Pak Jokowi menunjukkan, ternyata kan tidak. Nah, dia hanya tunjukkan kepada wartawan. Begitu juga pada waktu kami ke UGM pun tidak memberikan sesuatu yang normal gitu loh. Orang datang jauh-jauh ingin menanya, ya tunjukin aja sesuatu. Jadi kayaknya Jokowi menghindar, terus UGM menghindar, terus Baris Krim memaksa, pengacara memaksa bahwa ini asli. Nah kan jadi sesuatu yang bagi saya nggak normal. Maka saya lacak. Saya tanya kader-kader partai. Lacak dia bah, hebat dia FBI. Ya kan? Udah jelaskan katanya tadi apa? Saya ikut ya. Saya bagian dari mereka. Ke Solo saya ikut, ke Jogja saya ikut. Sekarang begini, aku agak lama makin agak curiga ini ya, karena gini ya, normalnya orang-orang PDIP ya itu akan menjauhi masalah ijazah Jokowi ini. Ya, akan berusaha menjauh karena apa? Ini rawan, ini bahaya karena apa? Mereka ya akan dinilai publik sebagai orang yang melindungi ya melindungi ijazah palsu Bapak Joko Widodo kalau memang ternyata benarkan begitu. Nah, umumnya kalau perhatikan paling mereka akan memberikan statement doang gitu. Tapi kalau sampai ikut sama TPUA katanya curiga gue ini.
Kayaknya bukan kader PDIP ini, tulen TPUH ini. Kan begitu, hanya saja mungkin dia pegang kartu KTA PDIP atau dia juga memalsukan KTA kartu PDIP itu di Pasar Pramuka. Dan dia mengatakan katanya Pasar Pramuka dibakar dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Disamakan Pasar Pramuka dengan gedung kejaksaan. Gedung kejaksaan itu biar tahu kalian ya, kalau nggak salah itu dari tahun 80-an udah pernah terbakar. Setelah itu tahun 2000 pernah terbakar. Waktu itu mereka sedang mengusut masalah penyerobotan lahan oleh siapa sih, Tommy Soeharto ya. Setelah itu ada kebakaran beberapa kali. Kalau ku hitung totalnya itu minimal kayaknya 4 kali kebakaran, kan begitu. Nah, disama-samakan sama Pasar Pramuka. Nah, kalau misalnya gedung kejaksaan jelas ya, itu gedung itu ya satu area. Kalaupun dibakar, kebanyakan dibakarnya malam. Terbakar. Sorry ya, bukan dibakar ya, terbakar ya. Terserah kalian kalau mau memakai dibakar, terserah. Cuman aku pakai awalan terbakar itu ya, itu malam, dan juga tidak ya, cenderung korban jiwanya sedikit atau bahkan tidak ada korban jiwa. Kan begitu. Nah, ini Pasar Pramuka ya, kebakaran kemarin biar tahu kalian, itu Pasar Pramuka itu adalah di mana orang-orang bergantung hidup ya, berjualan di situ, bikin kios di situ, cari nafkah di situ, dan memakan korban ada 1 orang kalau nggak salah ya, karena kejadiannya tahun 2024. Itu dia. Jadi kalau disama-samakan, orang ini kan cocokologinya tinggi. Terbakar gedung kejaksaan oleh karena 1 kasus. Oh, Pasar Pramuka juga oleh karena 1 kasus. Kenapa nggak dari kemarin beritanya ini? Gitu loh. Kenapa disangkut pautkannya nggak kemarin waktu kebakaran? Bitor, jelaskan dulu kenapa nggak kemarin dikait-kaitkan dengan ijazah Bapak Joko Widodo. Karena masalah ini ya sudah dari beberapa tahun lalu ya, waktu Bambang Tri. Sebentar dulu, udah keluar penjara belum dia? Belum ya, karena kemarin dijenguk si Rismon, teman seotak dan sepemikiran. Kenapa enggak waktu pas Bambang Tri ya, permasalahan ini, persidangannya Bambang Tri, kebakaran lah contohnya Pasar Pramuka, kenapa enggak langsung dikait-kaitkan? Cerdas kita, Bitor, cerdas. Aku jijik kali ngeliat orang tidak cerdas sama sekali. Bilang aja Lampung goblok. Tapi nggak boleh bilang goblok. Kalau Opung Parbelak bila katakan kurang cerdas, berarti bodoh. Kalau Opung Parbelak mengatakan tidak cerdas sama sekali, berarti goblok. Ya kan gitu. Kalau ku bilang lagi contohnya, nggak ada cerdas-cerdasnya sedikit pun, berarti idiot. Ya, itu dia. Coba sangkut pautkannya kenapa nggak kemarin. Itu yang pertama. Baru yang kedua, kau kemana aja selama ini? Kok baru berkicau kau? Kok baru berkicau kau? Ada aja. Dan yang lucunya lagi, si Rifli Harun ya mencomok berita ini ya, dan dan memblow up-nya di podcastnya. Dan ternyata para pembencinya senang, ya kan? Karena apa? Yang nonton 500.000. Laris dagangannya. Ya, Rifli Harun gak heran kita, ya kan? Dia itu kan bertahan hidup dari menjual hoax. Gak ada kerja yang lain. Perhatikan aja, perhatikan. Dijualnya hoax, dijualnya narasumber. Yang dapat duit dia. Aduh, diangkat di blow up-nya ya, di podcastnya dia ya, tapi dia tidak tidak cerdas sama sekali. Ya, makanya aku bilang ya, Rifli Harun ini juga kayaknya perlu ini diajak ke IKN ini. Jadi Opung Parbelak beserta YouTuber Nusantara dan juga Rifli Harun
Kami akan berangkat bersama-sama ke IKN bersama dengan Bapak Joko Widodo. Serius dulu kau punga. Kemarin yang terbaru Sunarko kau suruh kau ajak-ajak mau ke IKN, sekarang dia. Aduh, ya suka-suka aku lah, ya kan? Kan aku yang cetak undangan. kita bikin kasih undangan VVIP sama dia. Biar banyak uangnya, biar ngonten dia. Kayak nggak tahu aja konten kreator. Gak ada kerjanya cuma itu. Ya, jadi sekali lagi mengingatkan bahwasanya Opung Parbelak serta juga dengan YouTuber Nusantara, ya, dengan juga Bapak Joko Widodo minus Refli Harun. Kami akan bersama-sama berangkat ke IKN tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20. 6 hari kami akan ada di IKN. Ya, kalau dibolehkan. Mana tahu, kata Pak Basuki kan lama kali pun kalian itu 6 hari, pun 3 hari aja lah. Akomodasi kalian itu nggak tanggung banyaknya, Pung. Mana tahu di apa namanya diperbolehkan kami tidur di emperan lah, atau di trotoar itulah kami bikin tenda, ya kan, mana tahu boleh. Iya kan begitu, karena kami sekarang juga sedang berjuang, biar tahu kalian banyak yang kami perjuangkan, ya kan, ongkos kami. Setelah itu biaya hotel kami, penginapan ya. Kalau misalnya ada nanti di sana rumah teman-teman dari itu apa namanya follower YouTuber Nusantara, ya numpanglah kami contohnya, ya. Contohnya aku dan Air Mahmud, ya kan, kami nginaplah di rumahnya Pak Budi, ya kan. Agri Fanani dan Mas Bendol nginap di rumahnya Pak Andi, ya kan. Setelah itu Brojo Musti dan juga DJ Anak Jenderal nginaplah di rumahnya Ibu Anggun. Ya gitulah, dipecah-pecah lah, mana tahu bisa, ya kan. Setelah itu biaya makan kami, setelah itu transportasi kami di sana, ya pokoknya besar lah. Tapi ini kami lakukan karena apa? Karena kami melakukan sebuah misi yang besar. Kalian perhatikan ya, para pembenci dan juga perusak negeri ini, mereka akan selalu mencari masalah untuk merusak, ya, ketertiban yang ada di bangsa ini, ya. Ya, kemarin kita udah lihat ijazah palsu mereka gunakan, fufufawa mereka gunakan, masalah tambang pun juga mereka lakukan, ya. Ingat, di petisi itu ada salah satu poinnya itu mengenai IKN. Jangan sempat mereka menebarkan isu negatif tentang IKN, kita duluan menyebarkan isu positif tentang IKN. Itu adalah misi kita. Kita akan menunjukkan bahwasannya IKN sudah siap menjadi ibu kota Nusantara masa depan. Itu dia, ya. Dan bagi teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya, yang bagi kalian yang ingin berkontribusi untuk keberangkatan Opung Parbelak, di sebelah kanan ada nomor rekening dan di sebelah kiri ada nomor WA. Yang diisi di yang sebelah kanan dulu ya, baru sebelah kiri ya. Ya, sukarela. Tapi kalau tidak apa sama sekali. Doakan saja kami berjalan dengan lancar semuanya, ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah berkontribusi, yang mereka sudah melarang dari awal kemarin, mengatakan, Pung, jangan pernah ditampilkan di YouTube, ya, jangan pernah ditampilkan di YouTube apa yang sudah kami berikan, ya. Terima kasih untuk kalian semuanya, ya, besar kecilnya, semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Biarlah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang melipat gandakan berkah dan juga nikmatnya kepada kalian semuanya berlipat-lipat kali ganda. Amin amin ya robbal alamin. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama.
Pasar Pramuka itu kan ada tahun 1980. Betul ya. Pasar Pramuka itu punya track record ya, punya track record itu sebagai tempat tahun 80 sampai tahun 90-an, ya punya track record sebagai tempat pengetikan, jasa pengetikan ya, dan juga skripsi ya. Jadi karena memang di sana itu banyak yang memesan pengetikan skripsi ya. Jadi jaya lah waktu itu tahun 90-an, 80-an sampai 90-an pertengahan. Nah, setelah itu semakin seiring berjalannya waktu, ternyata tempat jasa pengetikan ini sudah kurang diminati karena orang-orang kuliah udah pakai komputer gitu ya. Orang-orang kuliah udah pakai komputer, ya sudah ada teknologi printer, jadi jasa pengetikan ini nggak diperlukan lagi. Akhirnya mereka banting setir ya. Kebanyakan dari mereka itu bisnis pemalsuan dokumen ya. Ini menurut pemberitaan ya, adalah itu akte nikah, ada KTP, ada KK, termasuk ijazah, kan begitu ya. Track recordnya seperti itu ya. Ternyata tahun 2015 katanya direlokasi lah, ini direlokasi oleh gubernur saat itu, yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama, kan begitu. Nah, karena track recordnya yang seperti inilah yang digunakan oleh si Bitor itu mengarang cerita bebas, kan begitu. Nah, apa karangan ceritanya? Ya, dia mengatakan bahwasannya dulu Bapak Joko Widodo ketika ya tahun 2012 ketika 2012 mencalonkan diri jadi gubernur, Bapak Joko Widodo ini bawa tim dari Solo ya. Waktu itu nama anggotanya itu David, Anggi, dan juga Widodo ya. Nah, kolaborasilah mereka bertiga ini dengan tim ya dari kader PDIP DKI Jakarta. Waktu itu Dhani Iskandar, Indra, dan Yulianto, 3 orang ini. Nah ya, jadi katanya ya, keterangan dari si Dhani Iskandar ini, mereka mengerjai ijazah Bapak Joko Widodo ini di Jalan Pramuka Pojok ya, di Pasar Pramuka Pojok. Nah, yang berperan utama waktu itu katanya si Widodo, kan begitu. Nah, si Bitor ini mengatakan bahwasanya Widodo sampai saat ini tidak bisa dihubungi, menghilang. Makanya tidak ada jejaknya. Nah, kalau mau ya mengetahui keterangannya itu, ya mintalah keterangan daripada Dhani Iskandar. Dhani Iskandar itu adalah anggota atau kader partai PDIP DKI Jakarta. Nah, sekarang begini ya. Kenapa Bitor kau lempar bola sama Widodo yang udah gak kelihatan orangnya? Kenapa nggak kau lempar bola sama 3 tim yang di Jakarta ini tadi? 3 orang tadi. Dhani Iskandar, setelah itu Indra, setelah itu Yulianto. Maunya kau bilang mereka yang bertanggung jawab. Sengaja dia melempar bola ke orang yang udah nggak kelihatan batang hidungnya. Kan begitu, nggak kelihatan batang hidungnya. Dan dia mengatakan katanya ya, Andi Wijayanto, sekretaris pemenangan Jokowi JK tahun 2014 mengetahui bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo itu di setiap jenjangnya katanya fotonya sama. TK, SD, SMP, SMA, dan juga kuliah sama-sama punya kumis. Ngawur kau. Setiap jenjang sama katanya. Kuliah punya kumis, wajar. SMA punya kumis, wajar. Ijazah SMP mungkin ada kumis tipis-tipis, wajar. SD kayak mana punya kumis, apalagi TK. Ngarang aja. Kau itu memang betul-betul tidak ada cerdasnya sama sekali. Kalau ngarang cerita, mbok ya dipikirkan dulu gitu loh ya. Jangan nampak bodohnya, jangan nampak gobloknya. Ya, apalagi biar tahu kalian ya,
Waktu itu Sentana TV, Rismond dan juga timnya dengan sengaja menjumpai Bapak Andi Wijayanto, mantan sekretaris tim pemenangan Jokowi JK. Biar tahu kalian, Andi Wijayanto ya ketika ditanya mengenai A, jawabannya B. Ditanya B, jawabannya C gitu. Padahal harapannya si Sentana TV ini maunya memaksakan menggiring jawabannya Bapak Andi Wijayanto ini sesuai dengan ekspektasi mereka. Kita lihat. Aku penasaran kali kalau aku ngeliat tingkah-tingkah orang bodoh ini. Jujur lah. Aduh, suka kali ya. Kalian tengok aja mukanya Bapak Andi Wijayanto itu nggak ada cerianya sedikit pun. Nggak ada cerianya. Kayaknya dia itu terpaksa gitu menjawab pertanyaan daripada si Sentana TV ini. Kena kau Sentana TV nanti kau pasti kau kena kau, lihat aja. Kena apa Bung ya, kena lah. Sesuatu. Ya sebelum lanjut kalian perhatikan dulu nanti ya. Air mukanya daripada Andi Wijayanto ini ya. Terlihat sekali nggak suka dia dengan kedatangan daripada si Sentana TV. Aku bilang kalau orang yang asli PDIP mereka akan berusaha menghindar. Ya perhatikan ini. Selamat siang Pak Andi Wijayanto. Ya, sambil jalan-jalan aja Pak. Lihat dari Saya awal dari kan? Sentana TV Pak. Mungkin pernah dengar sekilas bagaimana. Saya balik aja kameranya ya. Nggak ada Jadi kemarin respeknya sama itu sekali ada kan? kawan saya Bang Betor Suryadi menyampaikan sesuatu bahwa ada yang dilakukan di Pasar Pramuka Pak. Dilakukan di Pasar Pramuka yaitu pembuatan sebuah ijazah. Nah tadi saya tanya Pak Janes, ternyata Pak Janes juga tahu bahwa ada lokasi seperti itu di Pasar Pramuka. Ada. Kira-kira menurut Pak Andi, apa Bang Betor ini asal ngomong atau ada kebenarannya Pak? Yang pasti saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor. Jadi bukan diatur-atur itu ya, menyebut nama Bapak? Ya, saya nggak pernah terkait apapun Ya. dengan ijazah Pak Jokowi sebagai sekretaris tim kampanye. Ya. Di 2014 tugas saya melengkapi Siap. tugas saya memastikan kelengkapan syarat administrasi ya, untuk KPU, dan di 2014 syarat administrasi itu dinyatakan lengkap oleh KPU. Itu saja. Bersama Bang Rismond Sianipar ini. Iya. Tapi tidak ada interaksi. Coba kalian perhatikan dulu bersama dengan Bang Rismond Sianipar ini. Cuek aja dia, siapa lo? Dan ditanya tadi kan, lihat arah pertanyaan Sentana TV seolah-olah menggiring bahwasanya Andi Wijayanto itu memang kenal dengan si Biator ini, ya kan? Ternyata dia bilang apa? Nggak pernah komunikasi. Lalu si Michael Sinaga ini mengatakan apa? Berarti betul ya Pak, nggak diatur-atur. Bukan masalah diatur-atur, nggak diatur-atur. Memang nggak pernah ada relasi orang ini. Bersama dengan Rismond Sianipar Pak, nggak peduli dia. Malu dong. Lapet. Lanjut. Yang saya lakukan dengan Bang Betor untuk membicarakan ijazah tersebut, termasuk dengan misalnya timnya Pak Jokowi ya, mungkin yang dimaksud David dan Widodo, kawan-kawan. Saya nggak ada interaksi. Nggak berinteraksi, tapi memang nggak berinteraksi apapun. Nggak berinteraksi apapun. Malu kok Sentana TV. Kalau dia kayak gitu jawabannya pulang aku. Pulang. Nggak akan kuajukan lagi pertanyaan lainnya. Kita bisa lihat kan, orang itu menyambut kita dengan baik atau tidak. Kalau udah nggak baik, permisi. Bang, permisi lah Bang ya. Kayaknya nggak sesuai ekspektasi jawabannya Bang. Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Melihat dan mirip nggak Pak seperti yang beredar di media sosial belakangan ini? Saya cenderung nggak ingat ya. Itu 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah.
Ya, saat Oke. itu di kepala saya seseorang yang dicalonkan sudah 2 kali wali kota, Yes. sudah 1 kali Gubernur. gubernur. Jadi Ya. tidak ada di pertanyaan di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah itu, dan saat itu KPU hanya menanyakan apakah gelar akademik akan ditulis di surat suara. Jika gelar akademik akan ditulis di surat suara, maka legalisir ijazah S1 Harus ada. Itu saja pertanyaan kami. Oke, dan betul nggak Pak? Katanya KPU itu memverifikasi sampai datang ke UGM, sampai datang ke, nggak mungkin ya Pak ya? Itu tugas KPU. Itu sebenarnya tugas KPU. Nggak mungkin ya Pak ya, itu tugas KPU. Mau mencoba-coba menggiring kau Sentana. Hey Michael. Mungkin nggak Pak KPU memverifikasi kayak sampai turun ke UGM? Mungkin nggak Pak? Ya itu tugas KPU. Diam dia. Memastikan bahwa dokumen-dokumen kelengkapan syarat administrasi Ya. itu dinyatakan lengkap. Itu tugas KPU. Tugas kami menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Oh ya, jadi Bapak Dan nggak tahu KPU melakukan atau enggak ya? Tapi itu tugasnya memang. saya asumsikan dilakukan ya, karena kemudian Seharusnya ya. dokumennya dinyatakan. Jadi Bapak nggak tahu ya itu dilakukan nggak dilakukan ya? Giring lagi. Bapak Jokowi, Bapak Andi mengatakan apa? Saya rasa itu dilakukan. Harus dilakukan. Jadi awak yang greget jadi Oleh KPU. Oke Pak, jadi apa ada pesan-pesan untuk masyarakat nih Pak? Kira-kira masalah ini apakah perlu digali lebih dalam lagi atau gimana? Menurut pribadi Bapak? Ya, untuk saya sih secara formal proses administrasi untuk pemilu 2014 dan 2019, Ya. masalah ini dinyatakan sah dan lengkap oleh institusi Yes. yang berwenang Yaitu saat KPU. itu, yaitu KPU untuk proses pemilihan umumnya. Oke. ya. Coba pertanyaannya si Sentana ini tadi, apakah perlu didalami lagi nggak Pak oleh masyarakat? Didalami lebih lagi nggak Pak oleh masyarakat? Iya kan? Nah, beliau katakan ya kalau 2014, 2019 itu udah sah. Kalau masyarakat masih bertanya ya, Ya, kalau ada cara lain yang ingin diambil oleh masyarakat tentang itu ya silakan saja. Silakan Tapi saja. fungsi saya terutama di pemilu 2014, di Pilpres 2014 ya tuntas ketika dokumennya diberikan ke KPU dan kemudian KPU menyatakan calon kami Jokowi dan JK Ya. itu sudah menyerahkan secara lengkap semua dokumen administrasi. apa yang diserahkan ke Bapak itu berarti Bapak tidak tahu asalnya dari mana ya? Contohnya nih, saya mau mencalonkan diri, giring lagi. saya memberikan dokumen-dokumen saya ke Bapak, berarti Bapak kan mengasumsikan sebagai Sebagai tim sekretaris. kampanye, sekretaris kampanye mengasumsikan bahwa yang saya kasih itu benar dong. Oh iya pasti, Ya. pasti karena ya saya punya perangkat ke sekretariatan. Iya. Ya, mereka sudah melakukan pengecekan berjenjang dan pengecekan itu kemudian dilanjutkan oleh KPU Ya. sehingga tidak ada sama sekali ada kecurigaan apapun dari kami bahwa calon kami memiliki masalah dengan dokumen. Nggak ada. Jadi Bapak nggak tahu ya Pak kalau misalnya dokumen yang kami serahkan itu asli atau tidak? Giring lagi ya kan? Jawaban Bapak Andi objektif. Apa dia katakan? Beliau katakan ya saya kan ada perangkat dan perangkat ini sudah memverifikasi secara berjenjang. Dan tidak ada kecurigaan karena memang tidak ada yang mencurigakan, tidak cerdas sama sekali. Jaga sembung bawa goblok, nggak nyambung blok. Malu kali lah itu. Adalah langkah yang salah ketika kau bertanya sama Bapak Andi Wijayanto karena beliau itu bertanggung jawab waktu itu dengan administrasi persiapan Bapak Joko Widodo itu menjadi presiden 2014 dan 2019.
Ya beliau pasti berusaha meyakinkan publik bahwasanya dia bekerja dengan benar. Itu loh, ya kan? Udah jelas kan? Kalau sebetulnya pernyataan orang ini mengada-ada. Kecurigaan Pada itu saat tidak ada itu sama nggak sekali. ada ya. Ya. Tapi ya kita Kalau seandainya kecurigaannya itu ada, tentunya kami harus laporkan. Nah itu Terkait dia. dengan Partai statement pengusung. Pak Andi, statement Pak Betor itu bagaimana Pak? Saya nggak tahu. Saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor. Saya nggak pernah berinteraksi dengan Bang Bitor. Rismon berusaha lagi, ditarik lagi kan. Pak, bagaimana Pak dengan pernyataan Bang Bitor? Rismon, kalau nggak salah kau kan narasumber, kok jadi host kau sekarang. Bagi hasilnya sama Sentana TV ya, berarti sama dong kita tanggal 22 gajian dari YouTube. Rismon. Terkait dengan ijazah tersebut, saya juga tidak pernah ditanya misalnya oleh dia nggak konfirmasi untuk ada. menyebut nama Bapak ya. nggak ada. Terus katanya sempat ada kaget gitu kok fotonya seragam gitu. Benar itu Pak? Nah, itu yang saya bilang, saya nggak ingat. Oh, nggak ingat ya? Ya, untuk saya itu proses administrasi normal saja di 2014. Iya. Sehingga saya betul-betul tidak bisa mengingat dengan pasti ya. Ya, apa ada keanehan-keanehan dalam dokumen-dokumen yang Siap. diserahkan saat itu, baik dokumennya Pak Jokowi maupun dokumennya Pak Yusuf JK. Kala. Terus terkait dengan itu Pak Andi, ada tim katanya yang menyiapkan dokumen untuk cagup atau capres itu, menurut Pak Betor. Ada tim, salah satunya Pak Widodo, terus Pak David dan lainnya itu nggak Nah, tahu itu juga. tim internalnya Pak Jokowi. Tapi sejak kenal? wali kota. Oh, udah kenal. Kenal Pak Widodo sama Pak David itu Kenal. Oh. Kenal baik. Kenal baik. Ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan partainya ya, karena yang dilakukan oleh partai ini sudah Giring lagi, kita nggak bisa menyalahkan partainya. Apa hubungannya? Apa hubungannya Giring terus Sentana TV? Kalau kau habislah kau. Mempermalukan podcastmu sendiri, ide lapet. on the track, sudah sesuai ya Pak. Terima kasih banyak Pak ya, Terima kasih. Pak Andi Wijayanto, Sekretaris Tim Kampanye. Nanti kapan-kapan kita podcast lagi Pak. Jadi jangan ada di Jakarta. jangan ada susi masyarakat yang kan PDP. Ya, terima kasih Pak Andi. Komentar lagi nggak? Ya, kalau saya lihat pernyataannya orang dari salah satu PDP tadi memang betul, itu tidak ada mereka bahasanya bahwa Pak Jokowi si Jokowi itu betul-betul menipu bulat-bulat PDIP dengan catatan karena dia udah dekat dengan si Luhut, dekat dengan beberapa orang-orang partai PDIP. Jadi akhirnya ya itulah seperti itu tanpa Siapa kawan ini? Hah? Ngomong apa ini kumur-kumur kayak gini? Joko Widodo sudah menipu PDIP bulat-bulat. Dari keterangan Bapak Andi Wijayanto, tidak ada gambaran bahwasanya Bapak Joko Widodo menipu partai. Itu kesimpulanmu sendiri. Kenapa bagi hasil juga sama Sentana TV? Ya, jangan berusaha untuk membelokkan ke kanan, membelokkan ke kiri. Kalau memang sudah on the track, lurus-lurus saja. Tidak usah dibelok-belokkan, Bapak. Tanpa mengurangi rasa hormat. Gak perlu kulanjutkan lagi, karena apa? Dari situ sampai ke belakangnya udah gak ada lagi pembicaraan yang berkualitas. Jadi udah jelas ya, sudah terpatahkan dengan pernyataan Bapak Andi Wijayanto ya. Bitor itu berbohong. Bitor itu berbohong karena apa? Dia bikin penekanan ya, mengatakan bahwasanya Andi Wijayanto harus bertanggung jawab katanya ya. Sementara mereka nggak ada interaksi. Bagaimana caranya bertanggung jawab orang nggak pernah interaksi? Lapek pulut. Kalapa. Bikin malu aja kau. Katanya politisi senior, sementara Andi Wijayanto aja nggak kenal siapa kau.
Bukannya pernah kau duduk juga kau bareng, kulihat kau duduk bareng kau sama si apa namanya Diana Pitupulu. Gak pernah kau foto bareng sama orang itu, kau tengok. Banyak kali ceritamu. Kalah apa? Ngarang cerita aja ya. Jadi udah jelas ya, sudah jelas semuanya ya. Jadi untuk itu Opung ucapkan sama kalian semuanya, jangan pernah terlalu mempercayai berita-berita yang menyesatkan. Apalagi kalian bisa perhatikan kan, mana muka-muka orang yang berdosa dan mana muka-muka orang yang tidak berdosa. Kalian bisa nilai sendiri. Ya, jadi dari mana kami tahu Pung? Ya udah lihat aja pernyataan-pernyataannya. Oke, itu dulu dari Opung Perbelak. Salam NKRI harga mati.